Polisi ringkus jaringan SIM card atau kartu perdana palsu diduga untuk aksi tipu-tipu. Probolinggo. CB News Indonesia, Polres Probolinggo Kota mengungkap kasus perdagangan SIM card atau kartu perdana yang diregistrasi dengan nomor induk kependudukan asli tapi palsu, aspal. SIM card tersebut diduga dipakai untuk menipu dan menyebarkan hoaks. Seperti halnya masyarakat dihebohkan dengan berita hoaks, kemudian penipuan menggunakan telepon. Ini merupakan salah satu bagian pengguna kartu perdana aspal asli tapi palsu, jelas Kapolres Probolinggo Kota AKBP Wadi Sabani saat gelar press release di depan wartawan, Selasa, tanggal 11 April tahun 2023. Selain digunakan menipu, Kapolres AKBP Wadi mengatakan, para pelaku juga kerap mengancam dengan menggunakan identitas orang lain. Ada juga digunakan untuk pengancaman yang digunakan dengan nomor baru dan tidak jelas, yang begitu dideteksi orangnya berbeda karena identitas orang lain yang digunakan, jelas Wadi. Para tersangka dijerat dengan Pasal 51, Ayat 1, Junto Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik IT, atau Pasal 94 Junto Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah, papar Wadi Sabani. Dari tersangka utama AM, yang merupakan warga Kecamatan Bantaran Kabupaten Probolinggo, beserta 5 pelaku lainnya, dalam hal ini polisi berhasil menyita ribuan kartu perdana SIM card yang sudah teregistrasi, dan kartu perdana yang belum teregistrasi beserta mesin registrasi SIM box. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia, dan lebih jelasnya lagi tunggu tayangan CB News berikutnya di episode kedua, ungkapan tuntas sindikat SIM cards jaringan internasional, oleh Kapolres Probolinggo Kota, Mamat Abdullah dan Gogon Harum. Koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur. IT dengan modus illegal akses atau akses tanpa izin, menggunakan akses menggunakan data pribadi seseorang, warga masyarakat tanpa izin. Kemudian informasi dari Wonomerto tersebut ternyata betul dapat dari AM dari Bantaran. Ternyata AM memproduksi sendiri atau meregistrasi sendiri kartu-kartu perdana. Nah, ini meregistrasi ini dengan atau dari mana? Yaitu registrasi tersebut didapatkan dari data-data kependudukan. Tentunya data kependudukan ini didapat secara ilegal. Yaitu didapat dari mana? Setelah upaya pengembangan lagi, penyelidikan lagi, didapatlah dari saudara MS. MS ini adalah dulunya perangkat desa yang memiliki akses ke komputer ataupun database terkait kependudukan, sehingga saudara MS ini bisa masuk dan bisa mengambil data dari data kependudukan tersebut, dan ternyata itu dijual ke saudara AM. Semua bisa saya sampaikan item-itemnya ada 13 unit, disebut oleh mereka ini adalah modem full atau kita menyebut ini adalah SIM box. Ada ini warna abu-abu yang terpasang semua tertempel kartu, terdapat 309 kartu perdana. Paket data dengan kode Junto Pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan atau Pasal 77 Junto Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Administrasi Kependudukan. Hasil dari penelusuran kita terkait dengan keluar masuk transaksi keuangan dalam 1 bulan ini bisa mendapatkan 30 juta untuk register kartu aja ini bisa dapat 30 juta. Kemudian dari keuntungan penjualan OTP yang masuk di dalam salah satu situs itu sudah kita cek juga, dalam 1 bulan itu bisa mencapai 130 juta dalam 1 bulan.
Nah, ini kita lihat dari histori atau riwayat dari penarikan yang ada di dalam situs itu. Jadi itu rekan-rekan terkait dengan keuntungan yang didapat. Kenapa sih? Sedikit saja saya ulas dulu. Kenapa mereka ini memproduksi kartu yang sudah diregistrasi? Artinya ini kan menjawab pasar, menjawab keinginan pasar, menjawab keinginan masyarakat yang merasa males untuk meregistrasi kartu perdana, atau bukan males, tidak mau identitasnya katanya ketahuan. Ini nomor hanya sekedar nomor second saja, nomor untuk SLI mungkin, atau nomor-nomor yang dengan berbagai macam dalih lah. Artinya masyarakat sengaja membeli nomor-nomor kartu perdana yang sudah diregistrasi. Nah, sekarang dengan adanya kasus ini, saya mengingatkan, sudah tidak usah lagi membeli kartu-kartu perdana yang sudah diregistrasi. Yang sudah ada sekarang mendingan diganti saja. Kenapa? Kita tidak tahu di belakangnya ini, nomor-nomor yang Anda pakai sekarang ini dipakai oleh masyarakat, juga digunakan di tempat lain. Untuk tentunya untuk aplikasi-aplikasi yang lain. Jangan sampai nanti terjadi permasalahan. Semakin teknologi itu meningkat, juga ada dampak yang mengiringi dari kemajuan teknologi itu. Jadi pesan saya, stop membeli kartu perdana yang sudah diregistrasi. Yang sekarang udah kadung pakai, lebih baik ganti saja kartu perdana yang masih clear, masih segelan, masih yang segelan itu yang masih perawan tuh masih lebih baik lah. Oke, sip. Oke, dan terima kasih.